Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya kalau acara NWP kita, ibadah kita boleh terlambat sekitar 10 menit karena ada masalah teknis akibat mati lampu. Tetapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita dilawat oleh Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau membawa hati kita menyembah Dia, sebab kita percaya bahwa Allah disukakan dengan setiap pujian penyembahan kita. Mari saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat ada di altarnya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerinduan di hadapannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah kepadaku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita katakan bersama-sama, sujud di altarnya. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya. Sujud di altar.
lagi katakan, mari kita datang di hadapannya dengan sujud. Oh, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi atas kami. Itu terjadi saat datang. Dikatakan sesuatu terjadi saat kami datang Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Lebih lagi katakan dengan iman. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita menyembah Dia. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapannya. Oh, kami bawa hati kami. Kami sujud menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Yesus, sungguh Kau yang layak. Kami tinggikan, kami masyurkan, kami agungkan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Biar kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami boleh mengalami lawatan-Mu yang ajaib. Oh, kami percaya sesuatu terjadi atas kami saat kami datang di hadapan-Mu, saat kami sujud menyembah-Mu. Lebih lagi, haleluya, 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 haleluya. Dimuliakan, katakan Yesus ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata. Oh, Engkau yang berkuasa, kuasa. Sebut namanya. Yesus Tuhan, Aura. Lebih lagi katakan, dimuliakan, Engkau ditinggikan. Oh, Jesus, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku, Yesus yang bertata.
Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, sekali katakan Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan ya Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan pada kesempatan malam hari ini kami menyediakan hati untuk belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, salam damai sejahtera. Sungguh luar biasa, Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa membimbing di dalam kehidupan. Pemeliharaannya, penyertaannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, ataupun yang hadir di gereja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca pada ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya membacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suatu kali saya ketemu sama temen. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, kemudian dia bercerita tentang kondisi kerohaniannya yang sempat mengalami krisis. Dia sempat mengalami krisis dalam perjalanan imannya. Dia bercerita bahwa karena usahanya yang mengalami penurunan, perlahan namun pasti kemudian tidak lagi bisa berjalan dengan baik dan mau tidak mau harus berhenti usahanya. Itu menjadi sebuah pukulan yang hebat bagi dirinya. Dia berusaha untuk mempertahankan usaha itu dengan meminta bantuan kepada kenalan-kenalan, meminta dukungan dari rekan-rekannya. Bahkan dia berusaha untuk pinjem gitu ya, untuk modal memulai lagi usahanya supaya tetap jalan. Tetapi ternyata apa yang diusahakannya itu, apa yang diupayakannya itu nihil. Dan kondisi itu semakin membuat dia kecewa. Kenapa ya?
saudara-saudara seiman yang seharusnya dia berpikir seperti itu. Seharusnya mendukung, bisa membackup, bisa membantu, menolong ketika saya dalam sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi ternyata mereka tidak mengulurkan tangan. Itu yang ada dalam pemikirannya yang membuat dia juga semakin kecewa. Apalagi ketika dia berdoa, bergumul, tetapi ternyata Tuhan nampaknya tidak menolong dia. Menurut pemikirannya, itu pun semakin membuat dia down. Dan akhirnya karena kekecewaan yang menguasai dirinya, kemudian dia memutuskan untuk mundur, gitu ya. Tidak lagi beribadah di gereja, bahkan tidak lagi mau untuk melayani Tuhan. Kerajinannya jadi kendor. Semangatnya untuk melayani Tuhan padam. Bukan sekedar pudar, tapi padam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan menjadi kendor itu bisa saja dialami oleh setiap orang. Bisa dialami oleh seorang siswa, bisa. Bisa dialami oleh seorang pekerja, bisa dialami bahkan juga oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kerajinan itu menjadi kendor. Kendor itu seperti apa toh? Nah, waktu kecil saya itu sering main ketepel. Nah, ketepel. Ketepel itu kan biasanya dari dahan kayu ada cabangnya gitu ya. Cabang gitu, kemudian dipasang karet, terus kemudian ada biasanya sih saya waktu itu ada kemudian diikatkan kulit gitu ya untuk tempat batunya di situ. Nah, ketika lama dipakai, terus dipakai, ketepel itu biasanya lama-lama jadi kendor. Bahkan kalau kena minyak tanah, saya pernah ngalami itu, ketepel saya kena minyak tanah. Akhirnya apa? Benar-benar kendor gitu. Nggak bisa lagi ditarik merenggangkan itu tadi batu yang ada di ketepel itu untuk melontarkan dalam jangka yang jauh, tidak mampu karena sudah kendor. Artinya tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi daya. Seseorang yang mengalami kerajinannya yang kendor, rohnya, semangatnya tidak lagi menyala-nyala. Biasanya ditandai dengan tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi sikap yang menggebu-gebu. Kalau dihubungkan dalam ibadah, misalnya dalam melayani misalnya. Tidak ada lagi sikap yang antusias. Cenderung apa? Ogah-ogahan, cenderung males-malesan, cenderung anggot-anggotan bahasanya seperti itu. Kalau disimpulkan gitu dalam bahasa, tidak lagi on fire. Ya, tidak lagi on fire. Kerajinannya kendor. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak lagi on fire. Banyak hal yang bisa menyebabkan orang Kristen tidak lagi on fire di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Misalnya seperti tadi, kekecewaan. Kecewa dengan keluarga, kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan rekan, dengan teman sahabat, kecewa dengan rekan pelayanan bahkan mungkin. Bahkan ada yang kecewa dengan hamba Tuhan, bahkan ada yang kecewa dengan Tuhan. Bisa menyebabkan seseorang itu pudar kerajinannya, tidak lagi on fire. Dengan berjalannya waktu, seseorang itu bisa jadi jenuh. Itu juga bisa menyebabkan seseorang tidak lagi on fire. Kenapa ya? Kok gini-gini aja? Kenapa ya?
Kok tidak ada perubahan dalam hidupku? Itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan semangat, kehilangan antusias, tidak lagi on fire. Bahkan tekanan-tekanan hidup yang dialami, bahkan ketika tekanan-tekanan hidup itu semakin berat dan bertambah-tambah, itu bisa membuat seseorang tidak lagi on fire dalam hidupnya. Ada problem-problem yang harus dia hadapi, bisa membuat dirinya tidak lagi on fire di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Akibatnya apa? Jadi tawar hati, menjadi hambar rasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang yang tidak lagi on fire, akibatnya ada rasa hambar, rasa tawar hati. Mungkin muncul juga bisa sikap apatis. Sikap apatis. Juga bisa sedikit demi sedikit undur dari ibadah, undur dari pelayanan. Sebentar, saya tak vakum dulu, tak berhenti, tak rehat dulu dari pelayanan. Bisa muncul pernyataan atau ungkapan seperti itu. Atau mungkin masih tetap beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin masih tetap melayani Tuhan, tetapi telah kehilangan gregetnya, telah kehilangan antusiasnya, hanya sekedar rutinitas saja, atau hanya sekedar menjalankan tugas, atau hanya sekedar menjalankan memenuhi jadwal saja. Bisa terjadi dan bisa dialami ketika seseorang itu tidak lagi on fire. Juga bisa muncul kehilangan komitmen. Komitmen dalam mengiring Tuhan. Mulai sedikit demi sedikit luntur, mulai berkurang. Komitmen di dalam melayani Tuhan. Itu terjadi di banyak gereja juga, dialami oleh jemaat-jemaat gereja juga. Khususnya dalam masa pandemi ini, banyak yang mengalami kondisi-kondisi tersebut. Karena apa? Ada tekanan-tekanan yang dialami. Bapak Ibu yang terkasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi on fire, bisa jadi sebagai gejala awal dari seseorang itu sedang mengalami kemunduran rohani. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma senantiasa mengingatkan mereka, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus merindukan jemaat yang ada di Roma tetap memiliki kerajinan yang luar biasa, semangat yang menyala-nyala, antusiasme di dalam melayani Tuhan. Tentu itu juga yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Sekarang bagaimana untuk kita tetap memelihara on fire tadi? Atau mungkin bagi kita yang sedang mengalami kondisi penurunan, bagaimana kita bisa kembali menjadi on fire di dalam mengiring Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat konteks dekat dari pembacaan kita tadi. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Pertama, di bagian A, ayat yang 1. Roma 12 ayat 1 bagian A. Karena itu, ada kata-kata, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Sampai di situ dulu. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Untuk kita bisa kembali on fire, untuk kita tetap on fire. Yang pertama adalah mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat akan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan belas kasih. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu baik yang ada di rumah Tuhan di gereja ataupun yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah, banyak mengalami kemurahan Tuhan, banyak mengalami belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa melalui pengampunannya, melalui penebusannya, melalui keselamatan yang Dia anugerahkan, yang Dia karuniakan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan hanya di situ, Allah di dalam Kristus Yesus juga menjanjikan dan menjamin kemuliaan yang akan kita terima kelak. Bahkan jika kita menilik hari-hari yang kita lewati, bukankah Allah telah menyertai kita? Allah telah memelihara kehidupan kita dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita. Bukankah Dia senantiasa campur tangan, bahkan ketika dalam masa-masa sulit, dalam kondisi-kondisi yang sulit, Dia selalu ada. Itu semua adalah wujud kasih setia, kemurahan Allah, belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya yakin itu tidak bisa dipungkiri. Fakta bahwa Allah di dalam Kristus Yesus senantiasa turut campur tangan, senantiasa berkarya dalam hidup kita, itu pasti kita alami dan kita rasakan. Buktinya adalah jika kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena gagah ataupun kuat kita, tetapi sepenuhnya adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ketika kita mengingat akan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, ketika kita kembali merenungkan akan kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup kita, biarlah itu yang akan membangun semangat kita kembali. Kemurahan Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, biarlah itu yang akan menyemangati, menginspirasi kita untuk kita tetap memiliki semangat untuk memberi segala-galanya, untuk memberi yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah itu juga menginspirasi kita untuk tetap setia, untuk tetap semangat di dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Bukankah Allah dalam Kristus Yesus sudah memberi yang terbaik bagi kita? Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati, menebus kita, mengampuni kita, menjadi jalan pendamaian bagi kita untuk kita bisa datang dan bersekutu dengan Allah. Sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Sebuah kemurahan yang luar biasa. Bisa dikatakan itu sebuah hak istimewa yang begitu besar yang dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mengingat akan kemurahan Tuhan. Merenungkan kembali akan kemurahan Tuhan. Kadang-kadang saya juga mengalami kejenuhan. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan saya, menegur saya, membawa saya untuk masuk di dalam doa, memohon pengampunan Tuhan, memohon ampun dari Tuhan. Dan saya dibawa kembali untuk melihat bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupan yang sudah saya jalani. Bagaimana kemurahannya yang telah mengampuni saya, yang telah mengangkat saya dari dosa dan memberi sebuah kehormatan bagi saya untuk melayani Tuhan. Ketika merenungkan itu kembali, mengingat itu kembali, dibangkitkan semangat yang baru. Komitmen semakin diperteguh untuk melayani Tuhan dengan semangat, dengan antusias. Biarlah
kita terus mengingat, merenungkan kembali akan kemurahan Tuhan yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 bagian yang B. Ada kata-kata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita garis bawahi mempersembahkan tubuh. Yang kedua, untuk membangun kembali semangat kita, on fire kita di dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mengikut mengiring Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan. Prinsip yang kedua adalah kembali kepada komitmen untuk mempersembahkan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata-kata mempersembahkan tubuh yang ditulis oleh Rasul Paulus tentu ini erat hubungannya dengan korban persembahan yang ada di Perjanjian Lama. Ketika umat Israel membawa korban persembahan di Perjanjian Lama, mereka membawa hewan. Kemudian ditaruh di mezbah Tuhan, di altar Tuhan. Kemudian dikorbankan. Itu gambaran dari sebuah penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total. Ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Dia, kita seolah-olah sedang membawa hidup kita, memberi diri kita dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala potensi, sumber daya yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, untuk kita persembahkan kepada Dia, untuk kita abdikan kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan tubuh kepada Allah tidak saja kita wujud nyatakan dengan menjauhkan diri dari dosa, bukan saja dengan kita wujudkan mematikan keinginan dosa, tetapi juga menggunakan tubuh untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan untuk kemuliaannya. Biarlah dalam kondisi pandemi ini kita terus membangun komitmen untuk mempersembahkan tubuh kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini membawa efek gitu ya di banyak segi kehidupan. Ada yang terdampak dalam usaha, di dalam pekerjaan sehingga penghasilan itu juga semakin menurun. Ada yang terdampak dalam masalah kesehatan. Banyak hal bisa terdampak. Belum lagi efek-efek yang lain. Ketika muncul problem dalam keluarga karena penghasilan tadi menyusut, sedangkan kebutuhan semakin besar gitu ya, bisa memunculkan konflik di tengah rumah tangga. Bapak Ibu, kita harus menyadari, memang pandemi ini membawa efek, membawa dampak yang dalam tanda kutip tentu tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi semua yang terjadi itu jangan menyurutkan, jangan membuat padam semangat kita, antusias kita di dalam mengikut mengiring Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, bahkan di dalam kita melayani Tuhan. Justru hendaknya tantangan kondisi pandemi yang ada, ini menjadi ujian bagi komitmen kita. Apakah kita tetap setia beribadah dan melayani Tuhan? Tentu kerinduan hati Tuhan kita bisa melewati ujian tersebut dengan baik, dengan tetap menunjukkan kesetiaan kita, semangat kita di dalam mengikut mengiring Tuhan. Mari kita terus belajar dari komitmen para rasul dalam melayani Tuhan. Mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami banyak rintangan dalam pelayanan mereka, bahkan nyawa mereka terancam. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan tanpa rasa takut. Tantangan atau kesulitan itu bukanlah penghambat bagi mereka untuk terus melayani Tuhan.
Justru kesulitan yang terjadi, kesulitan yang ada, itu menjadi sebuah pendorong bagi mereka untuk meminta kekuatan dan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka tetap setia? Mereka tetap melayani Tuhan. Tentu karena mereka benar-benar mengenal pribadi yang disembah. Percaya sepenuhnya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka yakin bahwa janji penyertaan, bahwa janji pemeliharaan itu selalu ada. Tentunya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu juga tetap nyata, tetap ada bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kita tetap on fire di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita tetap antusias, tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam bahkan melayani Tuhan. Karena saya yakin Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang terus memelihara, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya yakin Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari tetap kita on fire. Kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan. Di dalam kita melayani Dia. Renungkan senantiasa akan kemurahan Allah dalam hidup kita. Bangun terus komitmen untuk mempersembahkan tubuh kita untuk hormat dan kemuliaannya. Amin. Mari kita akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah lagu. Walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Haleluya. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaan-Mu atas hidup kami, kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Itu sebabnya biarlah kami sesuai dengan nasihat firman-Mu boleh terus menyala-nyala, berapi-api untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu sudah menyatakan segala kesetiaan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini dalam ibadah Night Worship and Prayer, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami doakan untuk saudara Andre Wahyu Wibowo, biarlah Engkau juga akan menjamah memberi kesembuhan kepada saudara kami ini. Demikian juga kami doakan untuk Ibu Puji yang pada hari Sabtu nanti akan menjalani operasi mata. Kami berdoa Tuhan akan mengawali, Tuhan akan buka jalan sehingga operasinya berjalan dengan lancar dan sukses. Tuhan, kami juga doakan untuk Ibu Lasmi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth oleh karena pendarahan di otak. Kami doakan biarlah Tuhan Kau menjamah Tuhan, memberi kesembuhan, dan Tuhan menyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu. Demikian juga kami doakan untuk saudara-saudara kami yang dirawat oleh karena kondisi sakit, dan mereka dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Kami tidak menyebut namanya satu demi satu, tapi Tuhan kami mendoakan mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Engkau jamah, Engkau lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang di dalam masa-masa pandemi ini mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Mereka yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Lawat mereka dan jamah mereka. Biarlah kehidupan perekonomian mereka boleh kembali dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto sampai saat ini. Kalau GIA Dr. Cipto boleh ada sebagaimana saat ini ada, itu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun keberadaan gereja-Mu di tempat ini, umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur
untuk kesatuan para majelis, diaken, penatua, para rohaniwan yang merupakan pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberi pertolongan pimpinan kepada kami, sehingga hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami bisa memimpin umat-Mu di tempat ini, oleh karena pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus, memampukan kepada setiap kami semuanya. Engkau memberkati para diaken, ya Tuhan, dalam pekerjaan beliau-beliau ini, di dalam rumah tangga, kiranya Tuhan menyertai. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Malam hari ini ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, yaitu kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir. Terima kasih ya Tuhan, inilah kerinduan kami setiap saat ya Tuhan. Kami boleh mengalami hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara-saudara malam hari ini bahkan sampai Maranatha di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.